mengikat pasar kita, jangan sampai lari, dikurung. Makanya namanya HN itu halal. Kenapa sampai saat hari ini saya kemana-mana, ya saya perjuangkan ini loh, halal ini produk halalnya. Apa setelah halal? Biar umat Islam ini, kita ini dalam arti apa? Network kerja kita itu tim, kita kurung. Dengan apa? Harus member, harus kita pakai member 10.000, 30.000 gitu loh. Kita kurung. Nanti sewaktu-waktu, entah kapan, hidayah dari Allah kita nggak paham, nggak tahu. Betul nggak? Iya. Kalau kita paksakan orang, ayo serius bisnis. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Ada member saya 1 tahun baru fokus, suksesnya luar biasa. Ada yang 3 tahun baru sadar karena melihat tetangga-tangganya konsumsi HNI, dia sadar langsung. Tadi saya cerita ya, 5 tahun langsung jadi aset 60 juta. Karena apa? Kesadarannya dia ngelongno duit gak mikir. Ya, kalau dipaksa mikir, coba jangan stokus. Ayo stok iso 5 juta. Padahal kayak itu kasih duit kan, padahal duit kan gitu kan. Kalau dia sadar langsung Bu, iki gelang copot ae wis gak ono diputer nang kabeh kan gitu kan, sadar. Ya, nang pasar ditol langsung oleh duit diputar. Kok iso tuku maneh, kan gitu kan? Ya, karena sadar ini loh. Networknya ini loh kita kembangkan. Di mana ekonomi ini kita sehat, oke. Dalam HNI, produk HNI ini luar biasa. Manfaatnya tadi Pak Rohim itu manfaatnya luar biasa, banyaknya ditolong. Ya, ekonomi ini yang kita bangun. Bangunnya bagaimana? Berangkatnya bukan dari modal, bukan dari apa. Sikap ibu, sifatnya jenengan ini, sikapnya Pak Rohim ini, sikap Pak Rohim 80% ini yang menjadikan sukses di dunia bisnis kita. Yakin? Kalau kita mengamalkan ini dengan produk halal, hadirkan Allah SWT. Mau PCA, hadirkan Allah SWT. Dalam dunia bisnis, jangan sampai meninggalkan Allah SWT. Hadirkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Betul nggak? Yang membalikkan hati kita siapa? Yang kasihkan orang itu daya Allah. Bukan tugasnya dengan. Tugasnya apa? Sampaikan. Ya. Rasulullah apa? Bukan tugasnya apa? Memaksakan orang itu bertauhid, enggak. Sampaikan ya Rasulullah. Sampaikan ini loh Allah satu. Qul huwallahu ahad, sampaikan saja. Nanti yang membalik ini Allah. Sayyidina Umar, pedang sampai tutup ini, ayo ya Rasulullah, siapa yang menolong kamu kan gitu kan. Ternyata apa? Dibalik sama hatinya dan gemeter dia dibalikkan. Ya Umar, siapa yang menolong kamu? Iya, bukan siapa-siapa dari Allah. Langsung tahu gitu. Karena dari ininya sendiri. Gitu loh. Ya, di dunia bisnis juga gitu. Upline gak pengaruh. Kalau pengaruh bina, kalau nggak bina nggak masalah. Pas Mas Sofe nggak ada ke saya sama gitu ya. Ini loh, saya dulu gitu. Saya masuk member ID, pasti saya kerjakan. Upline saya ya gitu-gitu. Herbal tapi tidak nang sawah-sawah lah, apa nang sawah-sawah? Itu tuh herbal percuma. Lah cari nang sawah lah, tuku langsung sak botol. Langsung saya ke Surabaya, Pak, saya ini mau sukses, gimana caranya? Terus gimana kerjanya? Pak Nur, kumpulkan orang, ayo kita bangun pasar. Berapa bulan? Gak usah lama-lama, 3 bulan. Oh ya siap. Karena sikap kita itu yakin bahwa sukses itu apa? Karena Allah SWT baru gerak. Ketika kita PCA jangan sampai meninggalkan Allah SWT. Jangan sampai meninggalkan jangan sampai enggak menghadirkan Allah. Kalau ingin sukses, barokah dan cepat. Gitu ya. Nah, apa enggak meninggalkan Allah? Mau besok PCA ya Allah sholat tahajud itu sinemen. Berdoa, baca istighfar. Ya Allah, mudahkanlah saya besok PCA. Gitu. Ya. Gitu ya. Apa? Kulo mboten nate. Ketawa bener sih. Ya, itu Pak. Subhanallah, ya bukan Pak Rohim ini Masya Allah gak pernah meninggalkan sholat duha. Oh, kan begitu kan, yakin mengedikan Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Siap. Nah, itu karena bisnis itu semacam itu Bapak semuanya. Kemudian apa Bapak semuanya? Ya, di sini masuk yakin.
Ya, yakin ini menghadirkan Allah Taala. Jangan sampai tidak menghadirkan bahwa saya ini sukses, saya yakin sukses dan kemudian berani, kemudian antusias, semua ini. Jadi modal itu tidak ada masuk di sini. Pak, mindset kita semua orang ditanya mau bisnis nggak? Mau. Terus apa mindsetnya? Nggak punya modal, benar nggak kayak gitu? Pak, modal saya nggak punya, modal apa nggak punya? Kita bangun. Pak, ANI cuma modalnya 10.000. Mbak, modalnya cuma 30.000. Nanti bisa penghasilannya besar. Loh, masa sih? Iya, ayo kita bangun. Nah, bangun apa? Dengan keyakinan. Sudah konsumsi ini belum? Nah, ini coba sampai beli murah banget harganya, apa MHS atau apa? Yang merasakan, ya, yakin. Jadi bisnis ini itu jangan merasa kita itu sulit, repot. Kita harus menjalankan bisnis ini itu bahagia gitu loh. Ya, enjoy, nyantai. Itu gak nyampe kan kok. PCA ini loh tugasnya 3 ini kok. Gak macem-macem. Betul nggak? Gak suruh buat sistem IT enggak. Ini sudah siap pakai. SIS tinggal memasukkan sambil merem gini bisa. Kan gitu kan? AVO kantorin jenengan sudah pakai AVO kantor. Lihat siapa yang aktif, siapa yang enggak, member saya berapa. Kan gitu kan? Kalau membernya 5 berarti pasarnya masih tenggelam. Member pasar itu harus banyak. Yang punya mall itu kaya. Yang nyewa mallnya ya gitu-gitu aja, kan gitu kan? Karena pasarnya sudah banyak. Nanti kalau Pak membernya sudah 1.000 berarti dia punya mall. Pasarnya sudah banyak. Lah member 1 tahun cuma 10 orang. Subhanallah. Mau besar gimana Pak? Dipikir 10 wong, 10 wong enggak aktif, jangan disuruh. Wis jarno, monggo alam disowak, merekrut lagi, tumbuh lagi terus, ngerekrut terus. Saya punya member orang pasar. Dia tanya, ngerekrut terus Pak? Iya, ngerekrut terus sampai 10.000 itu. Masya Allah banyak, membernya banyak. Pak, member saya enggak aktif, wis enggak apa-apa, monggo alam sampai tugas sampean bukan mengaktifkan orang itu. Nanti saya mendapat hidayah. Sekarang Masya Allah 1 bulan saja jadi AC omsetnya 80 juta. Subhanallah. Kayak gitu kan. Kenapa? Dia nggak tahu dia pasarnya di mana yang besar, ternyata di Pasuruan, di Raci. Padahal di lingkungan situ membernya banyak. Ya, kita nggak tahu pasar kita besar di mana. Ya. Pak, tetangga saya nggak aktif, tapi enggak apa-apa. Tetangga saya aja mencebiri saya, nggak apa-apa, nggak peduli. Pokoknya saya rekrut mana pasar saya yang besar, nggak tahu ya di mana. Ternyata di Malang, di Madura, di Pasuruan. Kan ngelompat begini. Kita nggak tahu, nggak paham. Yang penting bangun pasar dengan diikat, direkrut yang sebanyak-banyaknya. Ya, nggak terbatas. Saya gini aja masih merekrut. Ya, apalagi yang masih baru-baru, kan gitu kan? Kalau nggak merekrut berarti nggak bangun pasar, dicaplok sama teman-teman sing aktif, kan gitu kan? Cerita dan ajak, ini tugas kita, nggak berat, tinggal buka assalamualaikum, apa kabar kan gitu kan? HNI, ayo ikut, itu aja. Tapi jangan gitu, singkat gitu ya, ceritakan, kan gitu kan, ceritakan. Nah ini ya bangun mindset. Dalam bangun ini, dalam mindset kita harus di sini harus cerdas. Cerdas. Di dalam bisnis kita tidak mencari orang yang pintar ngakali. Cerdas. Orang cerdas sama orang pintar beda apa? Beda. Sama? Beda. Orang cerdas itu menggunakan pasti orang yang otak kanan. Ya, orang yang pintar bisa menggunakan otak kiri. Matematika pintar belum tentu dia bisa mengelola bagaimana ini ya. Tapi orangnya matematika dapat 5, tapi dia otaknya cerdas, sekiranya ya apa? Aku dari nilaiku 5 iso tadi 10, kan gitu kan? Tadi mengelola, nyuntung apa kan gitu. Namanya cerdas. Tapi itu enggak. Tapi ya gitu, cari orang yang pinter, sinau, kan gitu kan? Diajari, baru naik, kan gitu. Orang cerdas itu namanya. Juga bisnis juga gitu. Ya, cari orang yang sukses. Bagaimana saya ini supaya sukses bagaimana? Dia mikir otak kanan. Kalau otak kiri ya dipikir gak bisa. Waduh, aku seniman ini
wis apa jauh-jauh ngantarkan obat. Badine gak ono, kan otak kiri dia. Iya. Gitu kan? Dia nggak jalan, nggak bisa jalan. Kalau otak kanan, saya ditolak. Saya berarti ngomongnya gini, saya harus konsultasi ke mentor saya. Pak, saya tadi ngomong gini gimana? Oh, gini loh caranya. Lah, supaya bisa. Otak cerdas itu namanya. Oh, omset saya itu gini kok stagnan, nggak bisa beli. Terus dicarikan otak cerdas bagaimana? Dekati orang sukses. Gitu. Itu orang cerdas. Lah orang pintar beda, ditolak, malah jadi pecundang. Ya kapok ya, bisa. Bisa kakuan pasti gitu karena orang. Nah, ini cerdas, ya, paham ya? Orang yang berbisnis pasti menggunakan otak kanan, pasti dia cerdas. Ya, mengelola uang supaya jadi besar itu gimana? Supaya ini omset saya besar gimana? Nah, gitu kan? Nggak ada hitung-hitungan. Ya, orang cerdas itu semacam. Ya, itu ya. Siap ya? Nah, Siap. kemudian masuk di sini dalam dunia bisnis harus jujur. Nah, dilatih kejujuran kita. Ini membangun trust kita, kepercayaan kepada mitra kita, kepercayaan kepada mentor kita. Ya. Ketika jenengan itu amanah, kemudian trustnya terpercaya, nang mitra kita ngomong, dari stokis ya, langsung dari stokis. Karena dia sudah percaya. Nyoba jenengan, balik kali dari stokis, melewat dia lari. Karena di sini trust belum mencapai 100%. Belum percaya anak saya. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan itu? Ya itu tadi, membangun trust yang bagus, pelayanan yang bagus, konsultasi yang mantap, kan gitu. Jadi Pak Rohib gini kata, Pak, jangan kok sakti, masuk kumpul-kumpul ini disuruh stokis langsung dari stokis. Ya karena trustnya saya. Biarpun jelek-jelek itu. Begitu kan? Trust membangun kepercayaan ini luar biasa. Kalau sudah dipercaya sama mitra kita, jangan sampai dipotong gitu loh. Perbaiki. Jangan curiga. Ya, halo? Sama mitranya curiga, sama mentornya curiga. Jangan-jangan kok mentor gue narik. Jangan kata-kata semacam itu misalkan Mbak Eka, narik Mas Soket. Itu gak bisa kayak gitu. Ya, karena berarti curiga. Tadi trust kita kurang. Dan itu nanti akan merembet ke mitra kita. Ya, kalau kita curiga sama mentor, nanti jenengan akan dicurigai sama mitra kita. Itu merembet. Tadi contoh sekarang trust, membangun trust. Sampai sekarang fokus kayak Mbak Eka asing. Paling ngono ditawari herbal yang ngelirik, tiga yang ngelirik aja. Satu aja dijual, bukan HNI. Sudah gugur, habis. Tek sudah. Membangun lagi trust lagi, nol lagi yang dulu dengan omsetnya misalkan 10 20. Saya punya mitra kayak gitu. Trustnya jujurnya kurang, trust membangun trustnya kurang. Ketika saya suruh kumpulkan dia, ayo kumpulkan ya. Saya ketika telat dikit 1/2 jam 1 jam, kemudian saya suruh ngisi, dia nggak mau. Terus Pak, lek telat wis tak buyarno aja, dibuyarkan. Ketika ngumpulkan lagi sudah nggak ada yang datang lagi. Ya, karena trustnya itu tadi. Saya ketika suruh ngumpulkan datang berapapun orang, 3 orang saya bina. Bukan masalah banyaknya, yang penting orang itu semangat. Dari 3 orang itu berkembang. Loh, dari 3 orang itu percaya sama saya. Ya Allah, Pak Nur ini serius banget, fokus banget, istiqomah banget. Apa yang dijual itu, kan melihatnya wah gitu loh. Ya, wah. Tuh, ya. Jadi masuk di sini semua. Amanah Rasulullah. Contoh, Khadijah terpincut sama Rasulullah karena apa? Rasa kepercayaan. Ya. Jenengan harus tiru gitu. Mitra kita itu melihat jenengan, tak lihat Mbak Eka-nya, atau dia siapa, ya apa, 1 tahun, 2 tahun, ya apa, 3 tahun, ya apa, 4 tahun, ya apa, ya. Kalau jenengan sukses, sudah mitra sampean, aku Mbak Eka, kayak sampean aku tak bisnis, begitu, ya. Kayak Mas Soket dulu begitu, Mas Soket dulu.
Mas Rohim juga gitu. Melihat siapa? Melihat saya, ya Allah Pak Nuri kok istiqomah banget nang HNI. Kok gak tolak-tolak blas, lurus saya. Ya. Iya lurus saya kepenceng sampai tutup kan gitu kan. Mentok, mau apa ono cagak itu bro. Karena apa melihat ya Allah istiqomah. Yang paling saya ingat Pak, kata-kata sampai pokoknya benderaku KNI. Tadi gini, saya selalu ngomong ke mitra saya, baju saya HNI, pikiran saya HNI, tenaga saya untuk HNI karena memperjuangkan halalnya. Ya, sehingga apa? Saya yakin kalau sudah demikian, Bu. Siapa? Siapa? Takut tamu ya. Melok sini tanya. Ikut sini ta. Ini jangan sampai. Ya, bisnis itu utamanya kepercayaan yang sangat luar biasa harus dibangun. Ya. Omset itu nanti jalan sendiri. Omset besar itu nanti akan ngikuti. Kalau ini mindset kita harus dibangun, yakin, cerdasnya harus dibangun, harus pintar, harus tanya-tanya, harus apa, kemudian jujur, amanah itu harus dibangun. Ya, trust kepercayaannya. Karena apa? Kita itu bisnis menjalankan bisnis itu kayak magnet. Ya, kayak magnet bisnis kayak ini kayak magnet. Dulu saya itu dihina teman saya, tetangga saya nggak pedulikan. Saya buktikan, saya ingin sukses, buktikan kepercayaan saya. Subhanallah, sekarang tetangga minta tolong semua. Ya, apalagi bulan Juli kemarin minta tolong kabeh. Banyak orang ini minta tolong. Terus teman-teman, ya apa Pak caranya sukses? Aku numpak pesawat, kamu numpak dokar. Mau nggak kamu jalan kaki? Mulai awal dengan terus waduh ya capek Pak, ya sudah. Dulu kamu saya aja nggak mau, kan gitu. Jadi luar biasa Bu. Tadi jangan kalau sudah dipercaya, jangan sampai kepercayaan ini hilang dicaturkan. Jualan HNI, kemudian jualan lain HNI beda. Ditawari orang, pikirannya untung. Wah, lah saya ini timbangan ini untung langsung deh dapat 1 juta. Biarpun dia untungnya banyak, jangan sampai. Ya, saya pernah ditawari bisnis, Pak, jangan bisnis iki. Berapa? 6 juta langsung 3 bulan sampai ganti mobilnya langsung tapi Alphard. Gak mau saya. Coba sampai kerjakan sendiri. Saya tetap fokus saya. Apapun kejadiannya HNI, saya gitu kan. Waduh. Sampai kode-kode gini teman saya. Waduh, kayak apa jenenge? Waduh, kayak gitu. Ternyata apa Pak Bisman? Orang yang menawari tadi dia bangkrut, ketemu saya saja, itu malu. Apalagi saya bawa mobil, malu ya Bu. Tak lihat mobil saya keluar, isi dia. Ketemu saja isi, WA saja nggak mau. Dulu sering ketemu ini dia ngelirik, sudah membernya sudah di bawahnya hilang semua. Dia bangun, nggak bisa. Trustnya sudah nggak percaya. Ini harus hati-hati bisnis. Mencontoh, karena contoh kebaikan. Ya, bagus nggak contoh kebaikan? Orang itu melihat jenengan menyabarkan ini kebaikan dicontoh, subhanallah, amal perbuatan kita akan dicatat oleh Allah SWT. Ya, saya merasa tadi ceritanya Pak Rohim, ada seorang ustadz nggak beli es krim aja nggak bisa anaknya, beli beras aja nggak bisa, karena melihat Pak Rohim trustnya kepercayaan, sehingga apa? Berjenengan HNI, subhanallah, bersyukur karena kita menanam kebaikan itu tadi. Jadi amal jariahnya terus. Anaknya mondok, pinter, Pak Rohim kelembetan sudah. Karena apa? Sukses di HNI dengan kebaikan itu. Khairun nas ampun. Ya. Hafal ya talinya. Tapi hafal nggak pernah dipraktekkan kan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di HNI jangan melulu cari untung. Ya. Untung, aja cari untung tadi. Ada bisnis HNI, ada bisnis lain ditawari, pikirannya untung, wah masuk, lah nanti gugur transfer, percayaan kita gugur. Ya, jangan cari untung. Apa? Yaitu tadi masuk di khairun nas anfa'um linnas. Jangan kamu sukses sendiri, jangan saya sukses sendiri. Ayo sukses kita tanamkan kepada mitra-mitra kita, gitu loh. Paham ya? Kita tanamkan, mitra kita makin sukses, kita juga rembetan sukses. Jangan sukses sendiri.
Jangan masuk surga sendiri, kan sepi nanti surga. Kan gitu kan? Ayo kita bareng-bareng masuk surga. Ya, coba sekarang jenengan ngamalkan ke satu orang, dia sukses bisa umroh, bisa haji. Yang kerempetan nggak pahalanya? Insya Allah kerempetan. Seneng modalnya anaknya, anaknya berkualitas sekolahnya, kerempetan. Sama-sama masuk surganya. Amal jariah yang terus menerus, ilmu ini loh, kan gitu kan? Semua putus kecuali ilmu, amal jariah, kan gitu. Makanya di hal ini kok saya tanya mesti ibu-ibu, milih yang mana bapak-bapak? Apa itu? Apa namanya? Uangnya banyak, sehat, banyak sodakonya, kemudian pergi ke haji bertiap tahun, umroh tiap tahun, sehat, mobilnya banyak, masuk surga, amal jarinya banyak. Kemudian yang kedua, apa? Sehat, nggak punya uang, banyak utang, sakit-sakitan, masuk surga. Ambil yang mana? Yang pertama. Normal kita. Memang keinginan kita itu semacam itu. Sehat, makanya kita itu dalam di ini itu dua potensi, sehat sama ekonomi. Sehat, oke, konsumsi herbalnya, ekonomi tebal. Amalnya bagus, ada orang anak yatim kita bantu, masjid jangan bantu kelinting tapi geludek uninya. Kan gitu kan, 10 juta berapa? Anu Pak butuh sekian ratus juta, saya bantu. Demu kaget nantinya, masya Allah bisnis apa sampean Pak? Wah saya bisnis saya beli mobil cash. Ketika itu apa salesnya heran, waduh Pak kok cash sampean Pak? Biasanya saya kenal Bupati, DPR, Rigit Pak. Saya sampai kok cash. Jualan apa Pak? Minyak lagi kan. Loh minyak apa Pak? Minyak. Kayak gitu sampai heran kan gitu. Ya Pak saya member Pak. Aktif enggak apa-apa, seperti member kan gitu. Nah, itu kan. Tadi itu Bapak semuanya. Dalam bisnis ini ya ini jangan mencari untung. Kalau pikiran untung itu otak kiri. Kalau mau mengatakan MHS 1 kilo, 2 kilo, waduh gak ada untung member bisa kan gitu kan. Tapi ketika kita cerdas gunakan, oh yang saya antar 1, nah baru kita PCA. Ini loh bisa ini. Ayo, kami sudah daftar. Belum daftar, kita KTP. Nah langsung di situ dibukakan APO-nya. Bisnisnya mantep ya, punya ini kantor ya. Lah kan gitu kan. Biarpun 1 kita antar, kita home sharing 1 orang 2 orang tatap muka. Kalau kita pikiran untung ya memang nggak ada untungnya awal-awalnya kan. Kita bisnis bangun aset pasar kita bangun, paham ya? Aku bengok-bengok untuk ngomong ora. Oke Bapak semuanya. Jadi kemudian yang terakhir jangan cari untung-untung ya. Untung jangan cari untung. Kita cari apa? Mencari aset, ya membangun aset, jangan mencari untung-untung. Jangan masuk surga sendiri. Ayo kita bareng-bareng masuk sini. Makin banyak mitra kita yang kita tolong, kita masuk sama-sama biar surganya rame. Nah gitu kan? Rame HNI. Wow, HNI. Ya siap. HNI sukses ya. Di surga ngono kabeh kan ya Allah. Kita ketemu di surga masalah senengnya bukan main. Musim siapa di saat kenal lagi kenal kan yang rame dengan HNI kan gitu kan. Sering di surga. Kesuksesan kita bukan sendiri, bukan kekuatan sendiri. Allah itu memberikan kesuksesan kita itu karena melalui perantara. Betul nggak? Kita berdoa, sholat tahajud segala macam, Allah memberikan kesuksesan itu gak langsung turunkan, Pak Rohib kamu sukses, tidak. Pasti ada orang yang ditolong, betul nggak? Melalui orang ini kan gitu kan. Saya kenal Mas Sohe, apa? Karena saya kenal masnya, kemudian saya masuk masuk, Pak Roy juga gitu. Karena kita sukses itu bukan kekuatan kita. Makanya kita sukses harus menghadirkan Allah SWT. Kan gitu kan? Bukan aku sukses, wes kerja kerasku, tidak. Allah menurunkan rezeki itu melalui perantara. Makanya selalu kita bersyukur kepada Allah sama manusia. Ya Allah, terima kasih Pak Rohid, terima kasih Mas Sohe, mitra yang selalu berterima kasih sama mentornya, insya Allah rezekinya tambah lancar. Kan gitu kan? Jadi apa? Mentornya itu
enak gitu ngantarkan produk, nggak berat. Lawang mitranya sinis sama mentornya. Ya kata pernah terima kasih, nggak pernah apa, padahal sudah dibangun, dibantu. Aku gede, gak kena masa kayak aku dewe ndol ilmu. Waduh, ya kayak gitu ya nggak bisa sukses, nggak bisa berkembang. Nah, ya nanti WA sama mentornya yang kenalkan, terima kasih jenengan sudah kenalkan HNI, terima kasih saya sekarang sudah stokis, biar apa, biar semangat gitu ya. Oh iya alhamdulillah, nah gitu kan, sudah terima kasih. Jangan sampai ditinggalkan karena jenengan kenal HNI itu karena apa, orang lain, betul nggak langsung mau turun HNI juga nggak ada gitu kan, pasti ada orang lain yang memperkenal kan. Terima kasih jenengan sudah menjerumuskan saya, menjerumuskan apa jenenge mengenalkan ngajak. Alhamdulillah saya serius sekarang jadi AC, jadi stokis, alhamdulillah bimbingannya Mas Oke kan gitu. Harus begitu. Nanti Mas Oke, waduh ya Allah memberku ya kapan jadwalkan saya. Waduh mantep kan. Nah, jangan di sini sih mentornya itu ya, jangan dijauhi karena mentor itu sudah membuktikan kesuksesannya. Deketi, minta jadwal ya, jangan malu-malu. Kewajiban mentornya harus hadir begitu kan. Mas Oke tolong jam sekian. Jadi orang sukses kayak Mas Oke ini waktunya banyak kosong tapi uangnya tebel kan gitu kan, orang sukses kan gitu. Orang sukses kan gitu. Tapi orang yang sibuk, waktunya penuh, sibuk nggak bisa apa-apa tapi tipis. Suruh minta bantuan, aduh gak iso. Ini tadi dianggap orang yang butuhnya kayak gini. Masalahnya nggak butuhnya, nyantai aja butuhnya, jalan sendiri. Ya, butuhnya itu ya sibuk tapi tipis. Kehilangan. Tadi waktu masjid itu Mas ada kotak, baru terakhir punya kelontong, klinting gitu ya. Itu berarti orang itu kan sampai butuhnya. Kalau nggak butuhnya apa? Nggak eman-eman. Sudah sukses, waktunya banyak, uangnya banyak, sampai ngelepono apa namanya? Kotakan, nggak muat, uang tebal sak mene 10 juta dilepono nggak muat. Kan begitu. Nah, takbirnya. Inilah orang-orang yang bukan karena saya ngajari kubutunya itu bukan kita ini ya, di kubutunya itu nggak pernah orang sukses tapi nggak pernah sotako, nggak mau ini. Tapi orang sukses itu banyak sotako, makin banyak orang yang dibantu. Ini ciri-ciri orang sukses itu banyak orang yang dibantu. Makin banyak orang yang dibantu berarti dia sukses. Nah gitu ya. Banyak sodakonya berarti dia orang sukses. Ukurannya semacam itu. Nggak berat, mengeluarkan berapapun nggak berat. Ini berarti orang sukses. Ya, kalau mengeluarkan ada kan orang yang, "Woi, kulo kaji, cek mau padite, mau apa? Bangun katanya jauh sumbangan ae padahal wis mek 50.000 kan gitu." Tapi orang sukses itu makin sukses itu enggak, dunia ini aduh kecil Pak. Minta bunga berapa? Wis 10 juta. Gitu. Los. Kan gitu kan? Nah, itu. Karena sukses kita itu bukan karena kerja kita keras, sampai kerja kita tadi ada orang yang membantu dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini ya Bu ya. Tadi sukses itu bukan karena modal, bukan apa-apa, karena diri kita sendiri yang bisa membangun itu. Ya. Siap ya? Insyaallah. Jadi yakin, berani untuk bertindak, antusias, semangat, jangan sampai kendor ya. Kemudian setelah itu antusias, ikhlas, kerja kita harus ikhlas. Kemudian yang itu tuntaskan kerjanya, jangan sampai separuh-separuh ya. Ikhlas apapun, ngantar MHS ke mitra ikhlas sambil home sharing gitu. Saya ngantarkan ada orang beli ke saya, kemudian saya waktu itu habis, saya beli ke Gresik, naik sepeda jam 12 siang ya, tunggu ya, nanti 1 jam saya akan kembali ke Gresik Pak. Waktu itu saya antar, puasa lagi ya. Saya menjaga trust, kepercayaan ya. Jangan ketika produk saya ya kehabisan, bagaimana pasar saya ini percaya bahwa HN ini besar
Ya, oh ya, saya kebetulan baru habis, saya ambilkan, tunggu 1 jam saya nantar. Ambil Pak, naik sepeda ke Gresik. Ada ini, ada, saya belikan, ambil cuma 2. Kalau kita berpikir namanya untung, nggak ada untungnya. Tapi yang saya bangun kepercayaan itu. Ya, istiqomahnya harus. Wow, ternyata subhanallah melihat kode-kode Pak Andur, subhanallah. Untungnya apa Pak Andur? Tidak ada untung. Saya penting bantu sampean. Gitu kan? Saya hari ini mulai pagi sampai tadi Bang Surya. Kalau kita cari untung, waduh, ya nggak jadi ke sini. Tapi apa? Niatnya membantu Bapak Ibu semuanya supaya sukses seperti kita seperti Mas Rohim mesti Pak Rohim. Ya, membantu. Lebih manfaat ini. Itu Mas ya? Semangat. Nggih Bu, nggih. Halo? Paham nggih Bu? Itu. Kalau punya modal Pak, belum tentu dia untuk menjalankan bisnisnya itu sukses karena modal itu bukan ukuran. Yang penting jalankan hak ini sampai yakin. Ya, yakin? Sampai stokis. Yakin dia sukses? Insyaallah. Ya. Sambil membangun itu tadi, jenengan harus membangun mimpinya. Mimpinya harus dicatat. Mimpi apa? Dicatat. Mimpi ini adalah pertama kali untuk mendorong kita untuk gerak. Ya, mimpi dicatat. Saya tahun depan kalau Mekahnya masih aman gak ditutup, saya harus pergi haji. Catat. Atau saya nanti tahun depan bisa bangun rumah seharga nilai 1 miliar. Harus dicatat. Menjadi macan kehidupan nih Pak Mas sampean. Ya. Ya, menjadi macan, mimpi ini menjadi macan. Karena masuk di sini. Ya, mindsetnya masuk. Kalau nggak punya mimpi ngambang. Halo. Mbaknya punya mimpi apa, Mbak? Mimpinya apa jenengan? Masuk RI cari stokis, mimpinya apa? Beli sepeda. Wah, beli sepeda. Sudah. Sampun. Nah, dengan HNI. Mboten. Beli sepeda terus apa mimpinya yang paling besar? Lah beli sepeda mungkin dari HNI cak ketipan tok iso. Tining-tining. Iya. Serius 1 bulan insya Allah bisa. Kecil lah sepeda. Mimpinya besar. Iya 1 miliar gitu mana bangun rumah kan gitu kan. Itu mimpinya besar macan buat saya. Dulu awalnya mimpinya apa? Bukan guru TPQ saya, mimpinya saya harus haji. Saya harus nikah. Subhanallah. 5 kali, Pak. Ya, alhamdulillah. Bukan hajinya 5 kali. Umrohnya. Hajinya sekali. Parah. Itu karena apa? Mimpi yang dibangun. Buat Allah itu kecil semua. Jangan aja yang merasa sulit menyulitkan dirinya sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, Allah itu mudah. Ya. Bagi Allah itu mudah. Yang penting jangan yakin, berdoa yakin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa sapu jagat itu. Tawaf itu doanya itu. Lah wong sing tawaf doanya sambil ngelamun Rabbana atina fid dunya ngelamun, enggak yakin. Jenengan salat malam Rabbana atina fid dunya sambil ngelamun. Sing yakin Rabbana atina kan gitu kan. Rabbana itu apa sih dalam ilmu-ilmu nahwu itu Rabb itu apa itu namanya? Istilah huruf yang mensegerakan. Ya. Tadi kalau Allahumma itu beda dengan Rabb. Rabb itu mensegerakan. Ya Allah, bahagiakan saya dunia ini. Kan segera bahagiakan. Yang mengatur dulu. Itu. La Allahumma laka sumtu. Apa mana Pak? Yang itu Allahumma itu enggak punyaan. Tapi nek Rabbana atina, Rabbana dzalamna, Rabbana ighfir lana. Segera ya Allah ampuni. Itu Allah segera itu tadi. Tapi sing yakin gitu loh. Ya. Tuh. Kemudian ada lafaz inna. Yang saya tanya tadi di pondok itu huruf kuat apa itu? Taukid. Taukid yang dikuatkan. Pasti. Innallaha la yughayyiru ma, itu pasti Allah akan merubah. Ya. Kalau jenengan mau berubah, kan gitu kan? Allah tidak memaksakan. Kalau dipaksakan jenengan kaget. Apa? Jadi sombong nanti. Kayak banyak contoh-contohnya, korun semua dipaksakan untuk kaya. Sehingga apa? Sombong, lupa. Ya gitu kan? Tapi dengan proses
insya Allah tidak lupa sama Allah, kan gitu kan, tidak lupa. Karena apa? Kerja keras, cobaan, rintangan, apalagi masuk cobanya berat, itu proses. Kalau sudah sukses, banyak bersyukur orang-orang sini. Ya, gampang sama Allah itu. Kalau jangan langsung kaya bisa. Rasulullah itu apa? Tinggal berdoa kok langsung turun bisa. Sampai orang ya Rasulullah doakan saya kaya. Gak kuat kamu nanti. Enggak, saya ini doakan nanti, doakan turun dari kaya. Akibatnya apa? Sombong. Begitu. Karena langsung. Kalau melalui proses, insya Allah orang itu banyak bersyukur. Nah, bersyukur. Terus ya Allah saya dulu gini, ya Allah saya dulu gini, kan gitu gini. Enggak kan? Karena proses. Bisa banyak semangat ya, bisa dipahami ya, insya Allah. Nanti kalau saya kesini lagi sudah jadi LED semua. Amin. Sudah penghasilannya di atas 10 semua. Amin. Semua jajar-jajar kalau kesini parkir mobil semuanya. Amin. Ya. Apa? Nang Triki. Tentang Nah, iya, harus situ kan masa ada tanah kosong eman, nanti ada pelatihan mobil jajar-jajar gitu semua. Amin.